Di tengah tekanan ekonomi dan perubahan daya beli masyarakat, sektor barang konsumen primer tetap menjadi salah satu sektor yang paling menarik untuk diperhatikan. Kami mempersembahkan equity analysis report terhadap PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau ICBP. Berdasarkan analisis fundamental, industri dan valuasi yang telah kami lakukan, kami memberikan rekomendasi buy untuk saham ICBP dengan harga pasar sebesar 6.875 perak per saham per 26 Mei 2026. Kami memperoleh target harga sebesar 10.074 perak per saham yang mencerminkan potensi upside sebesar 46,53%. Lalu, apa yang mendasari rekomendasi tersebut? ICBP merupakan salah satu perusahaan fast-moving consumer goods terkemuka di Indonesia dan menjadi pilar utama grup Indofood pada segmen produk konsumen bermerek. Didirikan pada tahun 2009 dan tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2010. ICBP saat ini menjalankan 6 segmen usaha utama, mulai dari main instan, dairy, makanan ringan, penyedap makanan, nutrisi, dan makanan khusus hingga minuman. Sebesar 80,5%, saham ICBP dimiliki oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk, sementara sisanya sebesar 19,5% dimiliki oleh publik. Kekuatan ICBP tidak hanya berasal dari pasar domestik. Melalui akuisisi Pine Hill Company Limited, perusahaan memperluas jangkauan bisnisnya ke Timur Tengah, Afrika, dan Eropa. Dengan portofolio produk yang luas, serta ekspansi global tersebut, ICBP memiliki fondasi bisnis yang kuat untuk mempertahankan pertumbuhan jangka panjang. Berdasarkan hasil analisis kami, terdapat 3 katalis utama yang mendukung rekomendasi buy terhadap ICBP. Pertama, besarnya basis konsumen dan stabilitas permintaan. Indonesia memiliki sekitar 280 juta penduduk dengan konsumsi rumah tangga berkontribusi sebesar 53,63% terhadap PDB. Kedua, dominasi Indomie dan kepemimpinan pasar. Segmen mie instan menjadi kontributor terbesar ICBP dengan penjualan mencapai 54,38 triliun atau 72,7% dari total pendapatan tahun 2025. Selain itu, Indomie telah dipasarkan di lebih dari 100 negara. Yang ketiga, ketahanan kinerja perusahaan. Di tengah tekanan ekonomi, penjualan ICBP tetap tumbuh 3,1% menjadi 74,85 triliun, sementara laba bersih meningkat menjadi 10,76 triliun pada tahun 2025. Ketiga faktor tersebut menunjukkan bahwa ICBP memiliki fundamental yang solid dan kemampuan mempertahankan profitabilitas. Prospek tersebut juga didukung oleh kondisi makroekonomi yang semakin kondusif. Inflasi global menurun dari 8,7% pada tahun 2022 menjadi 4,1% pada tahun 2025, yang menunjukkan kondisi ekonomi global mulai bergerak lebih stabil. Di Indonesia, PDB terus meningkat hingga mencapai sekitar 956,83 triliun pada tahun 2025. Pada saat yang sama, jumlah penduduk meningkat menjadi 284,4 juta jiwa, sementara pengeluaran per kapita mencapai sekitar 12,8 juta. Kombinasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan basis konsumen, dan daya beli masyarakat memberikan ruang pertumbuhan bagi industri FMCG. Dengan karakter produk yang dekat dengan konsumsi sehari-hari, kami melihat ICBP berada pada posisi yang strategis untuk menangkap peluang tersebut. Prospek ICBP didukung oleh kondisi pasar domestik yang masih kuat. Hal ini tercermin dari konsumsi rumah tangga yang masih menjadi kontributor utama PDB Indonesia dengan porsi sebesar 53,63%. Selain itu, indeks keyakinan konsumen juga tetap berada di atas level 100 sepanjang akhir tahun 2025, yang menunjukkan bahwa optimis masyarakat terhadap kondisi ekonomi dan aktivitas konsumsi masih terjaga. Di sisi industri, Indonesia merupakan konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kondisi ini menjadi peluang yang besar bagi ICBP menjadi pemimpin pasar melalui produk Indomie. Berdasarkan analisis Porter 5 Forces, kami menilai ICBP memiliki posisi kompetitif yang kuat, didukung oleh brand yang terpercaya, jaringan distribusi yang luas, efisiensi produk yang tinggi, serta inovasi produk yang berkelanjutan. Keunggulan tersebut menjadi modal penting bagi ICBP untuk mempertahankan pertumbuhan bisnis di tengah persaingan industri. Selain memiliki posisi kompetitif yang kuat, ICBP juga menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap penerapan tata kelola perusahaan dan keberlanjutan bisnis. Dari aspek lingkungan, perusahaan berhasil menurunkan intensitas konsumsi energi sebesar 13,3%, intensitas energi gas rumah kaca sebesar 30,3%, dan penggunaan air sebesar 12,4% dibandingkan tahun 2021. Selain itu, 100% limbah non-bitrik yang dapat didaur ulang telah berhasil didaur ulang. Pada aspek pengembangan SDM, ICBP memiliki sekitar 37.000 karyawan, memberikan lebih dari 250.000 jam pelatihan, serta berhasil menurunkan tingkat kecelakaan kerja sebesar 29%. Sementara itu, melalui program tanggung jawab sosial, perusahaan bermitra dengan lebih dari 32.000 petani dan peternak, membina sekitar 28.000 warmindo, serta menjalankan berbagai program di bidang pendidikan dan gizi masyarakat. Dengan menerapkan GCG dan komitmen terhadap ESG, kami menilai ICBP mampu menjaga keberlanjutan bisnis sekaligus meningkatkan kepercayaan investor dalam jangka panjang.
Kinerja fundamental ICBP menunjukkan pertumbuhan yang konsisten. Pendapatan meningkat dari sekitar 38 triliun rupiah pada tahun 2018 menjadi 75 triliun pada tahun 2025. Pertumbuhan tersebut didominasi oleh segmen mie instan yang menyumbang sekitar 72,7% dari total penjualan tahun 2025. Dari sisi profitabilitas, perusahaan tetap mampu menjaga margin yang kuat di tengah persaingan industri. Hal ini didukung oleh arus kas operasi yang sehat dengan cash flow from operation mencapai sekitar 12 triliun pada tahun 2025, mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan kas dari aktivitas utamanya. Arus kas investasi yang negatif, terutama disebabkan oleh pembelian aset tetap dan kegiatan investasi lainnya. Sementara itu, arus kas pendanaan juga tercatat negatif sebesar 4,29 triliun rupiah pada tahun 2025 yang mengindikasikan pengeluaran pendanaan lebih besar daripada penerimaan. Secara keseluruhan, pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan serta kuatnya arus kas operasi menjadi penopang utama fundamental ICBP. Dari sisi rasio keuangan, posisi ICBP juga menunjukkan perbaikan, karena rasio meningkat menjadi 4,15 kali, sementara cash ratio mencapai 2,37 kali pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan likuiditas perusahaan berada pada level yang kuat. Dari sisi solvabilitas, debt to equity ratio terus menurun dari 53,65% pada tahun 2021 menjadi 45,64% pada tahun 2025, mencerminkan struktur permodalan yang semakin sehat. Aset turnover cenderung stabil meskipun cash conversion cycle meningkat menjadi 74 hari seiring bertambahnya kebutuhan modal kerja perusahaan. Di sisi lain, Almazis Corp berada pada level 2,70 yang termasuk kategori grey zone, namun perusahaan masih belum menunjukkan indikasi financial distress. Dengan likuiditas yang kuat dan tingkat uang yang semakin terkendali, kondisi keuangan ICBP secara keseluruhan tetap dinilai solid. Dalam menentukan nilai wajar ICBP, kami menggunakan kombinasi 4 metode evaluasi yaitu FCFE, DDM, PER, dan PBV. Metode FCFE menghasilkan nilai wajar sebesar 7.085 perak per saham, sedangkan DDM menghasilkan nilai wajar sebesar 7.070 perak per saham. Dari pendekatan valuasi relatif, metode PER menghasilkan nilai wajar sebesar 15.079 perak, dengan PER 2026 forecast sebesar 5,88 kali jauh di bawah rata-rata historis 5 tahun sebesar 12,90 kali. Sementara itu, metode PBV menghasilkan nilai wajar sebesar 11.866 perak dengan PBV 2026 forecast sebesar 0,96 kali dibandingkan rata-rata historis sebesar 1,76 kali. Melalui pendekatan weighted average valuation, kami memperoleh target harga sebesar 10.074 perak per saham dibandingkan harga pasar 6.875 perak. Target tersebut mencerminkan potensi upside sebesar 46,53%. Hal ini menunjukkan bahwa saham ICBP masih diperdagangkan dalam kondisi undervalued. Untuk menguji ketahanan hasil valuasi, kami melakukan analisis sensitivitas terhadap variabel utama. Terminal growth rate yang digunakan adalah 1,83%, sementara cost of equity sebesar 6,3%. Hasil sensitivitas menunjukkan bahwa semakin tinggi terminal growth rate, semakin tinggi nilai wajar saham. Sebaliknya, peningkatan cost of equity akan menurunkan nilai wajar. Kami juga melakukan 1000 kali skenario uji coba Monte Carlo dengan rata-rata hasil valuasi sekitar Rp9.613. Selain itu, berdasarkan Football Field Analysis, harga pasar ICBP sebesar Rp6.875 berada di bawah hampir seluruh rentang estimasi nilai wajar. Dengan demikian, hasil analisis sensitivitas tetap mendukung pandangan bahwa saham ICBP masih undervalue. Namun, rekomendasi investasi tentunya tidak terlepas dari resiko. Kami mengidentifikasi 4 resiko utama. Pertama, ketidakpastian ekonomi global yang dapat menekan daya beli konsumen. Kedua, meningkatnya persaingan dengan perusahaan lokal maupun multinasional. Ketiga, kenaikan harga komoditas dan bahan baku seperti gandum dan minyak nabati yang dapat meningkatkan cost of goods sold dan menekan margin perusahaan. Dan keempat, resiko keamanan pangan yang dapat memengaruhi kepercayaan konsumen. Untuk memitigasi resiko tersebut, ICBP melakukan pemantauan kondisi ekonomi global secara aktif, diversifikasi pemasok, kontrak pembelian jangka panjang, efisiensi produksi, inovasi produk, serta penerapan standar keamanan dan mutu pangan. Resiko-resiko tersebut dapat memengaruhi proyeksi pendapatan dan biaya perusahaan. Namun, dengan strategi mitigasi dan pengelolaan operasional yang baik, resiko tersebut masih dapat dikendalikan. Sebagai kesimpulan, argumen investasi kami terhadap ICBP didukung oleh 6 faktor utama. Pertama, dominasi segmen mie instan melalui kekuatan brand Indomie. Kedua, pendapatan yang bertumbuh secara konsisten. Ketiga, profitabilitas yang tinggi. Keempat, arus kas operasi yang kuat. Kelima, diversifikasi produk. Dan yang keenam, ekspansi pasar internasional. Meskipun terdapat resiko dari fluktuasi bahan baku, nilai tukar, dan persaingan industri, fundamental ICBP masih menunjukkan ketahanan yang baik. Oleh karena itu, berdasarkan analisis makroekonomi, industri, fundamental perusahaan, serta hasil valuasi, kami merekomendasikan pembelian terhadap saham ICBP dengan target harga Rp10.074 per saham dan potensi upside sebesar 46,53%.